Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan bacaan kita kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid Syarah Jauharut Tauhid. Di pertemuan sebelumnya kita membaca pengantar penulis, yang penulisnya itu atau penulis Mukhtasar Mufid ini, penulisnya kita tahu kemarin mantan hakim agung di Yordania. Ini sekarang kita baca sarahnya. Ini matan, ini karena ini bukan kitab kuning ya. Kalau kitab kuning tuh di kita itu biasanya adanya di kanan, matannya di kanan, sarahnya di dalamnya. Ini kita pakai kitab modern sudah, dalam artian kitab modern itu cara penyusunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan Al-Muqaddimah ini sudah kepada matan dari Al-Mukhtasar Al-Mufid ini, Jauharut Tauhid ini. Alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullah ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhid wa qad khala dinu 'anit tauhid. Ini sarah nih, beliau nih mensarah, menjelaskan. Yabda'ul muallifuna al-muslimuna muallifatihim bi jumlatin bismillahirrahmanirrahim. Apa yabda'u? Memulai, ya kan? Makanya kalau kita mau sa'i itu, dari baca surah tentang haji itu, kalau kita mau sa'i, kita bilang abda'u, saya mulai sa'i saya dengan mengatakan apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu ketika kita naik ke bukit apa? Safa. Jadi setelah kita tawaf, selesai tawaf kita minum air zam-zam, kemudian kita mau sa'i, ya, kita salat 2 rakaat dulu, minum air zam-zam, kita berangkat sa'i, kita mulain abda'u, saya mulai sa'i saya dengan apa? Dengan menyebut apa? Ayat Al-Quran, innas safa wal marwata min syairillah. Nah, beliau sini mengatakan yabda'ul muallifun, selalu memulai setiap penulis. Kenapa di sini pakai muallifun, pakai waw? Kenapa bukan muallifin? Karena apa? Karena fa'il. Karena apa? Fa'il, subjek dalam kalimat. Subjek kalimat sebetulnya kata kerjanya, kata dasarnya muallifu, satu orang. Tapi karena banyak jadi muallifun. Masjid, nama masjidnya muslimun sebetulnya, tapi karena udah banyak jamaahnya jadi masjid muslimun, al-muslimun. Nah, ini jadi tanda rafa'nya, tanda subjeknya, tanda menunjukkan dia sebagai pelakunya adalah huruf waw. Kalau dia jadi objek diganti dengan ya. Nah, Masjid al-muhajirin, jadi ya. Bisa nggak al-muhajirun? Bisa, tapi kalau muhajirun jadinya subjek dalam kalimat. Yabda'ul muallifun al-muslimun, tidak boleh kalau sudah al-muallifun jadi al-muslimin, karena ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini dia sedang menjelaskan siapa yang muallifun itu, yang muslimun. Maka yabda'ul muallifuna al-muslimuna muallifatihim, karangan-karangan mereka. Setiap orang muslim, setiap penulis muslim
memulai karangan mereka, tulisan mereka bijumlatin. Jumlah apa? Jumlah bahasa Indonesia sudah kan? Jumlah. Cuma kalau kita bilang jumlah itu kita apa namanya, 1 tambah 1 dijumlah gitu kan. Jumlah itu kalau dalam bahasa Arab maksudnya 1 paragraf, 1 kalimat. Yabda'ul muallifuna al-muslimuna muallifatihim bijumlatin. Nah, setiap orang penulis selalu penulis muslim itu memulai tulisannya dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ini lagi jelasin yang atas nih, lagi jelasin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalika, yang demikian itu iqtidaan bil Qur'anil Karim. Apa maksudnya iqtidaan? Iqtidaan itu mengikuti atau ittibaan. Apa bedanya antara ittibaan sama iqtidaan? Kalau ittibaan itu mengikuti dengan apa ya? Dengan satu rasionalitas. Kalau iqtidaan mengikuti dengan keyakinan. Misalnya nih, kita cium Hajar Aswad atau kita tawaf, itu kita ngikut siapa? Ikut Rasulullah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, waktu beliau cium Hajar Aswad apa? Itu kata Umar, innaka hajar, engkau ini cuma batu. Andai Rasulullah tidak pernah menciummu, saya tidak akan menciummu. Nah, di sini namanya iqtidaan. Jadi sudah mengikut dengan berangkat dari garis keimanan. Nah, jadi kita misalnya bersiwak ketika mau sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak merepotkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali mau sholat. Jadi kalau kita bersiwak itu mau sholat, jangan berpikir ah ini jadi bau. Karena kalau Pak Kiai saya dulu pesantren, kalau mau sholat itu selalu bersiwak dulu kalau mau jadi imam. Ini di pesantren-pesantren begitu nih dulu, bapak mengingat bersiwak, habis disiwak apa? Kayu siwaknya dikantongin. Kita kan mungkin berpikirnya kok malah jadi bau. Bukan, di sini sudah iqtidaan. Sini sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari apa? Keimanan. Sekarang sudah jarang tuh imam sholat begitu. Nah, jadi kalau dulu bahkan ya saya katakan digantung si kayu siwak itu di tasbih. Nah, sekarang sudah, kalau di Arab sudah semakin modern, bahkan ada yang sudah dibuat apa namanya dalam bentuk pulpen. Kemudian begitu mau sholat langsung baru begini, dikantongin lagi, dimasukin pulpen, dikantongin. Ustaz, apa enggak bau Ustaz? Allah Akbar, Allah sudah menciptakan sedemikian rupa. Kayunya itu memang dia akan terus-terusan rontok, sehingga apa namanya semakin lama semakin pendek. Itu iqtidaan. Nah, beliau mencontohkan di sini wadzalika iqtidaan. Jadi kalau ada penulis memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, wadzalika iqtidaan bil Qur'anil Karim, mengikuti Al-Qur'an. Apa? Fa inna awwala ayatin fihi, maka sesungguhnya ayat pertama dalam Al-Qur'an itu, maksudnya setiap Al-Qur'an itu mushaf itu Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebetulnya kalau kita sedang sholat, terutama di Masjidil Haram, imamnya sering kita tidak dengar baca apa? Bismillah. Saya sudahi misalnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin, langsung, ya kan? Sebetulnya beliau baca basmalah tidak? Baca. Cuma baca basmalahnya apa? Sirri atau tidak jahar. Begitu beliau jadi imam di Jakarta, di Istiqlal, sholat Jumat, langsung apa? Langsung beliau bismillahirrahmanirrahim. Justru beliau apa? Jahar. Nah, kita kadang-kadang kebalik, kita baru pergi umrah doang, begitu balik sudah nggak pakai bismillah.
Padahal Syekh Sudaisnya datang ke sini baca apa? Kenapa? Nah, ini pertama. Karena yang pertama itu perdebatannya apakah bismillah bagian dari Al-Fatihah atau bagian dari Al-Quran. Bagian dari Al-Fatihah atau bagian, yang pasti dalam Al-Quran ketika Sulaiman mengirim surat kepada siapa? Kepada Ratu Balkis, dia mengatakan apa? Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada penggalan bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran. Nah, wajhul ikhtilaf di kalangan ulama Al-Quran, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Sehingga di kalangan madhab Maliki tidak dibaca jahar. Di kalangan kita dibaca apa? Jahar, keras. Tapi kok Ustaz, kenapa kalau baca ayat berikutnya juga baca bismillah? Di kalangan Nahdiyin terutama, begitu selesai Al-Fatihah kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan jamaahnya amin. Tapi kemudian ayat berikutnya atau surah berikutnya yang dibaca misalnya At-Takwir, tetap baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu juwizat, dan seterusnya. Subhanallah. Tapi kenapa baca basmalah di sini? Nah, baca basmalahnya di sini ada sirnya. Wa qad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nabda umurana al-muhimmah bihadhil kalimah thayyibah. Dan sungguh telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Bapak-bapak sekalian, katakan ini kalau bersambung dengan berikutnya fi'il madhi artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi katakan kalau bersambung setelahnya fi'il mudhari, dia artinya kadang-kadang. Ya, misalnya qad ya'kul wa qad la ya'kul, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan. Nah, di sini qad amaran nabi. Kenapa kita baca amara bukan umira? Sebab di sini subjeknya dalam kalimat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditandain dengan dhammah. Qad amaran nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nabda'a umurana, kalau kita hendaklah kita memulai setiap urusan kita al-muhimmah, yang penting, bihadhil kalimatit thayyibah, dengan kalimat ini yang baik. Apa itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan maka telah bersabda atau telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dzibalin. Nah, ini sering soal terjemahan sabda ini. Kan kita sering menerjemahkan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya di bahasa Arabnya tidak ada kata sabdanya, katanya qala. Cuma orang kita rasanya kalau ke Rasulullah itu tidak etis kalau bilang sekedar apa? Berkata. Karena kalau raja saja bersabda, maka Nabi apa? Masa Nabi berkata? Setidaknya juga Nabi bersabda. Walaupun ini terjemahan kita nih. Di bahasa Arabnya mah tidak ada. Di bahasa Arabnya tetap hanya qala. Ini terjemahan kita saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dzibalin. Setiap perkata, setiap setiap urusan. Kullu ini setiap urusan, dzibalin ai muhim. Setiap urusan yang penting.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubda'u, tidak dimulai. Kalau tadi kan sini bada'a, ini kan asal katanya bada'a nih, yabda'u. Di sini tapi la yubda'u, tidak dimulai, mabniun lil majhul dalam kaidah bahasa Arabnya. Tidak dimulai fihi, di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia itu jadi kurang, jadi tidak sempurna. Dari sini nih, dasar inilah kemudian madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah, selain membaca Al-Fatihah, membaca surah lainnya juga dengan Bismillah. Jadi jangan sembarangan kemudian kita menyalahkan, wah ini nggak ada nih. Nah, jadi kemudian timbul kalimat apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ternyata ada dasarnya. Maka itu Nabi mengatakan, ulama mengatakan dimulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ai naqisun qalilul barakah. Nah, kurang, naqis, qalil apa? Sedikit keberkahan. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan hadisnya ini oleh Imam Abu Daud. Undur Kasful Khifa nomor sekian, lihat ini nama bukunya. Wa munasabatuha fil ibtida'i umur. Saya jadi ingat Bapak sekalian, dalam ilmu nahwu itu, kalau kita belajar ilmu nahwu itu ada kitab namanya Alfiyah. Mungkin yang pernah di pesantren tahu. Alfiyah itu artinya 1000 bait, 1000 baris seperti ini, bait namanya, 1000 bait ini, itu dibuat sedemikian indahnya oleh penulis itu, tapi menjelaskan tata bahasa Arab. Nah, apa yang pertama, bait pertamanya? Bait pertamanya apa? Kalamuna labzun mufidun kastaqim. Tapi di sana disebutkan apa? Kalam kami, ucapan bahasa Arab itu labzun mufidun kastaqim, lafaz yang bermakna mufid, yang bermakna. Di dalam bahasa Arab itu maksudnya setiap kata itu, setiap kalimat itu baru disebut, setiap kata itu baru dijadikan kalimat, kata baru menjadi kalimat apabila dia mufid mustaqim. Kita bisa paham itu maksudnya mufid. Mustaqim berdiri sendiri. Misalnya idrib cuma satu kata, pukullah, tapi dia bisa menjadi satu kalimat walaupun cuma satu kata, karena idrib di situ, perintah di situ apa? Mufidun mustaqim, langsung kita paham ada perintah di situ, itu bisa jadi satu penggalan kalimat, kata beliau. Nah, di sini beliau menjelaskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini apa tadi kaitannya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang Arab tidak pernah mengucapkan sabda sebetulnya, hanya apa? Qala Umar, qala Abu Bakar, qala Utsman, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang kita ini kemudian menerjemahkannya, sering menerjemahkannya menjadi apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah tidak? Pertanyaannya. Nah, ini soal ukuran kepantasan. Seperti, mohon maaf, ukuran kepantasan orang Arab itu kalau lewat saja. Ada permisinya nggak? Ada. Kadang-kadang kepala kita dikeplaknya. Betul kan? Kita lagi depan Ka'bah gitu, terus dia lewat aja. Kalau sempit dilangkahin saja kita. Dia apa nih? Kepala kita dipegangnya. Ini kalau di Indonesia ini kepala dipegang marah banget nih. Emang saya anak yatim, gitu kan? Nah, adab kita itu permisi. Bahkan permisinya tangannya di sini. Bahkan ada yang sampai menjongkok. Nah, di sini tadi soal adab itu tadi berbeda pandangannya antara kita dengan mereka, termasuk menerjemahkan kata qala yang kita muliakan lagi menjadi sabda, bukan sekedar berkah.
Ini Masya Allah, ini orang-orang zaman dulu nih. Wa munasabatiha fi al-ibtida'il umur kana sahibuha yaqul atabarraka bismillahirrahmanirrahim wa asta'inu billahirrahmanirrahim wa la ansa rabbi inda hadal amril muhim. Dan munasabahnya, apa munasabah? Bahasa Indonesia sudah deh. Apa ya bahasa Indonesia munasabah itu? Dan kesesuaiannya dan ketersesuaiannya dalam ibtida'il umur, dalam memulai segala perkara itu, kana sahibuha yaqul, dulu penulis buku ini berkata, atabarak bismillahirrahmanirrahim, saya berusaha mengambil keberkahan dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Dalam, kalau bapak-bapak baca berjanji, siapa yang ingat berjanji? Apa pertamanya? Kalimat berjanji. Abtadiul imla bismidzatil aliyah. Itu kitab rawi, maksudnya kitab sirah nabawiyah yang dibaca ibu-ibu di kampung-kampung. Abtadiul imla bismidzatil aliyah. Saya memulai menulis imla ini dengan menyebut nama Allah, bismidzatil ali. Itu kan Syekh Al-Barjanji itu aslinya orang Irak. Sebetulnya itu sirah, sejarah Nabi. Cuma di Indonesia ini biasanya dihafal tapi tidak tahu artinya. Taunya cuma dihafalnya saja. Padahal itu isinya apa? Sirah Nabawiyah. Bagus sebetulnya kalau ada majelis-majelis dibacakan cerita tentang Nabi. Nah, sayangnya yang mendengarkan tidak paham, yang membaca juga banyak yang tidak paham, hanya hafal saja. Abtadiul imla bismidzatil aliyah. Saya memulai menulis buku ini, kata Syekh Al-Barjanji, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Diceritakan di situ sampai kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam tis'ata ashhuril qamariyah, dan apabila telah sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibunya selama 9 bulan qamariyah. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam tis'ata ashhuril qamariyah, kemudian dilahirkanlah. Tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah, gitu. Meninggal di kota Madinah ayahnya yang bernama Abdullah. Dan seterusnya. Apa yang saya maksudkan di sini? Syekh Al-Barjanji pun memulai menulis kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau menulisnya di samping kuburan Nabi di Madinah. Di Madinah, setiap selesai satu tulisan, beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya di samping beliau. Maka beliau mengatakan, atirillahumma qabrahu syarif bi arfin syadidin min salati wa taslim. Ini biasanya kalau di berjanji ini rame-rame nih bagian ini nih, kalau lagi berjanjian, karena itu satu pakrah, satu paragraf, artinya kurang lebih, atirillahumma qabrahu syarif, ya Allah, wangikanlah kubur Nabi yang mulia ini. Dengan apa? Dengan salawat kami. Dengan salawat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara kebiasaan para penulis, maksud saya ini saya menceritakan secara kebiasaan para penulis di Arab itu atau di dalam dunia Islam itu selalu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebabnya tadi kita dalam salat pun dalam mazhab Imam Syafi'i membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita tidak baca bismillah boleh tidak Ustaz? Boleh, tapi itu mengikut mazhab Maliki atau mengikut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak ada apa? Tidak ada secara zahir, secara keras dibaca apa? Langsung kepada ayat yang lainnya. Kemudian
Wa min asma'il husna wa min asma'il husna Allahur Rahmanur Rahim. Wa min asma'illahil husna, maaf. Wa min asma'illahil husna, di antara nama-nama Allah yang indah itu kita tahu semua Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya dengan lafaz Jal Jalalah Allah? Mungkin pernah saya sampaikan. Kalau lafaz Jal Jalalah, lafaz yang Maha Agung Allah, kalau kita berdoa kita bilang Allahumma. Kenapa bukan ya Allah? Ini dalam bahasa Arab ya. Tapi apa? Allahumma. Allahumma itu kita misalnya mau tidur, mau makan, mau mandi, semua kita bilang Allahumma barik lana, Allahumma rsurna, Allahumma ighfir lana, semua. Kenapa bukan ya Allah? Sebab lafzil zalalah, lafaz yang sangat agung itu tidak etis kalau kita bilang ya Allah. Tetapi Allahumma itu menunjukkan tadarruk kita merendah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Asmaul Husna. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahwa Allah itu memiliki apa? 100 kurang 1 nama-nama yang indah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. 100 kurang 1. Paman ahsaha dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menjaganya, menghafalnya, menjalankannya, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Tapi kalau kita berdoa ingin satu persatu, kita pengen taubat dari Allah, ya Tawwab, tub alayya. Maka kita sering mendengar ya Tawwab tub alayya, ya Tawwab tub alayya. Apalagi ya Quddus, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat malam, begitu selesai salat witir, doanya apa? Subhanal Malikil Quddus. Maka itu kita kalau tarawih itu selesai tarawih dianjurkan membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dan seterusnya. Karena itu kita selesai tarawih ditambah dengan witir, dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai witir membaca Subhanal Malikil Quddus. Maka di situ dia Quddus. Dia tidak bisa menjadi seperti lafaz Dzul Jalalah. Hanya lafaz Dzul Jalalah yang kalau kita doa itu menggunakan humma sebagai bentuk pembeda daripada Asmaul Husna. Wa min asma'illahil husna Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, wa dzikru hadhihi al-asma' fil ibtida' al-umur yush'ar bi anna qailuha yarju ma'unatallahi ta'ala wa rahmatih. Jadi di sini kan alhamdulillah, nih beliau nih menulisnya nih, ya kan? Alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma'a salatihi ala nabi ja'abit tauhid wa qarqalad din anit tauhid. Nah, selain disebutkan di sini tentang alhamdulillahnya ini, di atasnya itu bismillahirrahmanirrahim menegaskan asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam bismillahirrahmanirrahim, dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu terdapat sedikitnya berapa? Dua asmaul husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bapak sekalian, kalau kita kan diterjemahkannya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa bedanya? Kalau di bahasa Malaysia itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasihan. Kalau kita kan pengasih. Apa beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya? Ya, sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu kepada seluruh makhluk alam semesta ini diberikan, baik yang kafir, baik yang beriman, baik yang tidak beriman. Tapi Ar-Rahim hanya kepada apa? Orang beriman. Sebagian ulama mengatakan begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Maha dengan nama Allah yang Maha Pengasih tadi. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Jadi melafalkan kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu wa dzikru hadhil asma fil ibtida'il umur yush'ar bi anna qailuha, ya, jadi dengan menyebut wa dzikru hadhil asma, nama-nama mulia ini, nama-nama Asmaul Husna, pada setiap perkara itu apa? Pada setiap dapat dirasakan bi anna qailaha, bahwa yang membicara, yang menulis ini yarju ma'unatallah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wa rahmatih. Ba'dal basmalah, setelah di atasnya tadi bismillahirrahmanirrahim ini, kata beliau apa? Ba'dal basmalah yahmadul muallifun. Apa yahmad? Bertahmid. Baca kita alhamdulillah. Maka setiap penceramah itu kalau khutbah atau kalau ceramah selalu memulai dengan alhamdulillah, walaupun kalimatnya bisa berbeda-beda. Ada yang nahmadullah wa nasta'inu, ada yang alhamdulillah, ada macam-macam. Nah, ini bagian dari tahmid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kita bersin apa? Pamana atasa, barang siapa yang diantara kalian bersin, fahamidallah, maka hendaklah dia bertahmid kepada Allah. Maka kita bilang alhamdulillah. Kemudian fasamithu, hendaklah kalian jawab. Apa jawabnya? Yarhamkallah. Kenapa jawabannya yarhamkallah? Jadi kita begitu tadi menahan ingin bersin, tiba-tiba bersin. Ini ulama, para asy telah membaca satu tulisan yang mengatakan bersin itu pertama tidak bisa kita buat-buat. Yang kedua, itu sekian detik dalam anggota tubuh kita itu tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak energi, tiba-tiba begitu bersih, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang alhamdulillah. Hendaklah kalian jawab, wahai orang-orang yang beriman. Ini hakul muslim, ini hak muslim atas orang muslim bersaudara itu ada 6. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila bersin dia berkata alhamdulillah, fasamithu, maka kalian jawab dengan apa? Yarhamkallah. Allah beri kamu kasih sayang. Semoga Allah memberikan kamu kasih sayang. Apa jawaban berikutnya dari yang bersin? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Boleh begitu, tapi boleh juga yahdikumullah. Semoga Allah berikan engkau selalu hidayah. Masya Allah, indah sekali nih agama Islam nih. Sampai bersin kita diajarkan untuk bersyukur pada Allah, kemudian kita doakan, kemudian dibalas lagi dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah selalu memberikan kamu hidayah dan Allah selalu memperbaiki seluruh urusanmu. Allahu Akbar. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Umar? Kalau orang tahu kata makna jazakumullah, niscaya orang berlomba-lomba untuk mengucapkan jazakumullah. Karena artinya jazakumullah itu, kalau saya dibagi handphone misalnya sama Pak Eka, terus saya jawab apa? Jazakumullah, semoga Allah membalasmu. Yang membalas bukan saya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, kalau orang tahu makna jazakumullah, orang akan berlomba untuk mengucapkan jazakumullah. Cuma kita sayangnya taunya cuma syukran sama jazakumullah. Ya tidak apa-apa juga, setidaknya kita tahu. Ba'dal basmalah yahmadul muallifun. Setelah dia tadi memulainya dengan basmalah, kemudian bertahmidlah penulis buku ini, al-muslimun. Bertahmidlah seluruh sebagian besar ya penulis muslim ini lillahi ta'ala, fayaqulun, maka mereka berkata alhamdulillah. Wa hadza aidan iqtida'un bil Qur'anil Karim, dan ini pun apa? Iqtida, bukan sekedar ittiba, tapi apa? Iqtida. Iqtida itu sudah ngikut saja dengan keimanan. Iqtida'un bil Qur'anil Karim. Fa inna awwala suratin fil Qur'an
karena sesungguhnya surah pertama dalam Al-Quran Al-Fatihah, wa awwaluha ba'da bismillahirrahmanirrahim, dan ayat pertamanya setelah bismillahirrahmanirrahim yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kenapa dalam Al-Fatihah itu tahmid kita? Ini kan ayatnya dari Allah, tapi kalimatnya apa? Kita kan, pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ini pujian kita. Sebagian ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan di situ ada takdirun lil mahdhuf. Ada takdirun lil mahdhuf. Qul ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kata Jibril alaihi salam, katakanlah wahai Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Berbeda dengan qul huwallahu ahad. Dalam hal qul huwallahu ahad, ayatnya langsung qul. Maka kita baca juga qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada lagi qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ada ayat juga qulnya mahdhuf, tidak ada. Contohnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, tidak dikatakan faqul inni qarib, maka katakanlah wahai Muhammad aku dekat, tidak, tapi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini pun menunjukkan kepada kita dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sampai kata qulnya tidak ada, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bertanya pada engkau wahai Muhammad umat-umatku, hamba-hambaku tentang aku, ibadi anni fa inni qarib, maka sungguh aku itu sangat apa? Nah, kalimat alhamdulillah, pujian kita kepada Allah, maka dia tetap sebagai wahyu yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Bukan kemudian, ini karena sebagian orientalis nih, kalau bapak-bapak baca buku antara lain misalnya The Foreign Vocabulary of the Quran, itu seorang orientalis menulis, di situ sebutkan ini nih jangan-jangan salah kaprah nih katanya orang Islam. Kok pujiannya orang Islam tapi dikiranya apa? Dikiranya wahyu, kata mereka. Tidak, itu lafaznya apa namanya? Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takdirun lil mahdhuf, kata qulnya. Maka dia, orang itu harus belajar asbabun nuzul. Baca asbabun nuzul dalam setiap apa? Ayat Al-Qur'an. Ba'dal basmalah yahmadul mu'allifuna al-muslimuna lillahi subhanahu wa ta'ala fayaqulun alhamdulillah, wa hadha aidan iqtida'an bil Qur'anil Karim, fa inna awwala suratin fil Qur'anil Karim Al-Fatihah, wa awwaluha ba'da bismillahirrahmanirrahim, dan awal ayat setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma'naha anna kullal hamdi yastahiqullahu subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah bahwa setiap pujian itu yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insan yahmad salihul fi'li wal jamil wa kullul af'alil jamila min Allah Subhanahu wa taala wa ghairuhu musakharatun lahu. Qala Allah Subhanahu wa taala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah wahai kaum umat manusia, di antara seluruh nikmat yang telah engkau rasakan, maka sesungguhnya itu milik Allah Subhanahu. Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apa kata beliau? Kata beliau, "Lau alhamal abdu ad-dunya, bahkan ad-dunya wa na'imaha." Kalau, kata beliau, seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah seluruh dunia,
dan seluruh isinya. Tsumma qala alhamdulillah, kemudian dia berkata alhamdulillah. Fakana ilhamullahu 'alal 'abdi minad khairin minad dunya wa ma fiha bihadhil hamd khairin minad dunya wa ma fiha. Niscaya, kata beliau, keberkahan yang Allah berikan kepada hamba itu dengan dia mengucap apa? Alhamdulillah, lebih tinggi nilainya dari seluruh dunia dan seisinya. Allah Akbar. Lau ruziqal 'abda dunya bima fiha, kata beliau, andai seorang hamba mendapatkan rezeki dunia dan seluruhnya, kemudian dia berkata alhamdulillah, la alhamallahu alaihi, niscaya keberkahan yang Allah berikan kepadanya dengan sebab dia mengucapkan alhamdulillah lebih tinggi daripada apa? Dunia dan seisinya. Kenapa? Li'anna dunya fani, sebab dunia itu berakhir semuanya. Wa thawabul hamdi yabqa ila yaumil akhir, dan pahala dia mengucapkan alhamdulillah kekal hingga hari kiamat. Allah. Maka kita itu harus rajin mengucapkan alhamdulillah. Cuma kadang-kadang orang kita ini saking banyaknya alhamdulillah, kadang-kadang sudah ketipu masih alhamdulillah juga. Nah ini masya Allah ini orang kita. Alhamdulillah. Jadi wa maknaha an naqul alhamdi yastahiqullah subhanahu wa ta'ala fal insan yahmad sahibul fi'li al jamil wa qul al afal jamila min Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayruhu musakharan lahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan seluruh nikmat yang kalian rasakan itu sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha thana 'ala Allah talabun lil mazid minan ni'am. Dan pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sesungguhnya adalah permintaan kita agar dapat tambahan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan jelas sekali apa kata beliau, bahkan dalam Al-Quran tegaskan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, bukti syukurnya kita bilang alhamdulillah. Kalau di Arab ditambahin lagi itu biasanya, ditambahin dengan hada min fadli rabbi. Jadi kalau punya mobil baru, di belakangnya ditulis stiker hada min fadli rabbi. Ini adalah fadl, kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibilang fadli rabbi? Bukan kenapa ini bukan rezeki dari Tuhanku, bukan. Karena kalau dalam surah Al-Jum'ah kita baca, kalau selesai salat Jumat Allah sebutkan apa? Fa idza qadiyatis shalah antashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka kejarlah, bonus dalam bahasa Indonesia kira-kira, maka kejarlah fadl, kelebihan dari Allah Subhanahu. Kenapa disebutkan wabtaghu min fadlillah? Sebab rezeki dasarnya kalian sudah terima. Dikasih oksigen, bisa bernapas, dikasih pemandangan, mata bisa melihat, maka kejarlah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Arab itu tulis hadza min fadli rabbi. Rumahnya megah, ditulis di depan pintunya. Hadza, biar tidak sombong. Hadza min fadli rabbi. Mobilnya baru mewah. Hadza min fadli. Tapi begitu di Indonesia hasil korupsi ternyata. Korupsi benur lagi apa? Astagfirullahaladzim. Hah? Iya. Jangan kemudian hasil korupsi lobster ditulis hadza min fadli rabbi. Astagfirullah. Naudzubillah, ini enggak berhenti masalah korupsi negara ini. La in syakartum, disebutkan sini. Wa hadzal tsana 'ala Allah talabun lil mazid minan ni'am wa i'tirafun, dan pengakuan kita bi fadlillah subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnu sani'ihi. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala juga kemudian berfirman,
Nah ini juga kan kata firman itu sebetulnya kalau Arabnya itu apa Pak? Qala. Kalau qala Nabi kita terjemahkan menjadi sabda Nabi, tapi kalau Allah kita terjemahkan menjadi apa? Firman. Yang dalam bahasa Arab semuanya qala sama saja. Qala Allah, qala Muhammad, qala Abu Bakar, dan seterusnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya kami akan apa? Tambahkan. Di sini Bapak Ibu sekalian ada lam. Ini namanya lam litakid dalam kaidah bahasa Arab. Untuk memastikan kalau kalian bersyukur pasti apa? Pasti aku tambahkan. Lain syakartum la azidannakum. Niscaya pasti aku tambahkan. Dulu saya punya teman itu nulis disertasinya, judulnya cuma apa? Huruf taukid fil Qur'anil Majid. Huruf-huruf taukid di dalam Al-Qur'an. Bisa jadi satu disertasi, itu luar biasa. Kan misalnya lam ini kan, apalagi huruf taukid? Qad aflahal mu'minun, huruf taukid. Jadi dikumpulkan huruf taukid sama beliau. Apa maksudnya, apa bahasan mendalamnya, apa dan seterusnya. Jadi satu disertasi. Huruf taukid fil Qur'anil Majid. Nah, untuk bisa enak didengarnya fil Qur'anil Majid, bukan fil Qur'anil Karim. Karena ujungnya harfut taukid pakai huruf dal. Nah, fil Qur'anil Majid, dalam Al-Qur'an yang sangat. Allah Subhanahu. Ba'da alhamdulillah, setelah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, yusalluna wa yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi di sini. Nih. Ini lagi jelasin satu takrah nih padahal nih. Satu baris. Nah, baris ini istijabatan liqaulillahi ta'ala, sebagai istijabah, sebagai jawaban kita, sebagai respon kita. Sebagai respon kita atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan bertaslimlah, mengucapkan salamlah kalian kepadanya. Kan awalnya itu kan innallaha wa malaikatahu. Sungguh Allah dan para malaikatnya apa? Yusalluna ala. Masya Allah, itu Rasulullah luar biasa. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridu alayya fi kulli lailatil jum'ah." Salawat kalian itu dilaporkan kepadaku pada setiap malam Jumat. Ada kisah yang sudah ramai di media sosial, ada videonya itu. Mungkin bapak-bapak pernah lihat, pernah dengar cerita tentang orang yang punya hutang. Kalau saya ulang mungkin sedikit, orang yang berhutang itu bertahun-tahun tidak lunas hutangnya, ditagih. Ini kejadian di zaman, kalau tidak salah ya, di zaman Utsmaniyah atau Abbasiyah, saya tidak tahu persis. Ditagih, kemudian begitu ditagih sama yang menagihnya, dia nggak nyerah. Saya nggak ketemu lagi nih, sudah berbulan-bulan tidak lunas. Berapa hutangnya? 1000 dinar. Kemudian apa yang terjadi? Yang nagih itu bilang ke hakim, ini kalau caranya saya sita saja rumahnya. Nah, akhirnya dia bilang apa? Saya mohon dikasih tempo deh, dikasih waktu lagi. Berapa lama? 1 malam saja, 1 hari saja. Kata yang nagihnya ini, sekian bulan kalian tidak lunas, kamu tidak lunas bayar hutang dalam sekian bulan. Masa mau minta waktu 1 malam? Apa jaminanmu? Kata dia, saya jamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget ini yang ngasih hutang. Debt collector lah kalau bahasa kita. Tapi debt collector di Indonesia masih tidak kaget itu. Kaget. Karena apa? Karena jarang-jarang ada orang menjaminkan Rasulullah. Paling orang menjaminkan sertifikat, ya, jaminkan mobil, jaminkan rumah. Tiba-tiba dia bilang apa?
Saya jaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merinding dia. Oh ya sudah, kalau engkau jaminkan Rasulullah, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sudahlah, saya kasih waktu engkau 1 malam lagi. Pulang dia ke rumahnya, ditanya oleh istrinya, kata istrinya, bagaimana bang? Nah, diceritakanlah keadaannya. Kata istrinya kemudian, kalau begitu jawabannya, mari kita salawat saja pada Rasulullah. Maka sepasang suami istri ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang bersalawat, tertidur mereka. Dan dalam tidurnya ini si suami bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia telah benar-benar melihat aku. Karena syaitan tidak bisa berwujud seperti aku. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa bertamsil seperti aku. Ini bapak-bapak sekalian ini, siapa yang sudah mimpi bertemu Rasulullah? Susah, betul nggak? Susah. Mungkin ketemu presiden, mungkin pernah mimpi. Ketemu apa bintang-bintang terkenal, ketemu Maradona mungkin pernah mimpi, gitu kan? Tapi ketemu Rasulullah susah. Dalam mimpinya itu apa? Dalam mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia berpesan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya fulan, besok pagi minta gubernur di zaman itu untuk lunasi hutangmu. Kaget yang punya hutangnya, ya Rasulullah, bagaimana nanti melaporkannya kepada gubernur itu? Bagaimana dia percaya saya bertemu engkau? Katakan pada gubernur itu bahwa setiap malam salawat dia sudah, aku tahu jumlahnya 1000, tetapi kemarin malam salawat dia kurang, cuma 999 atau kurang atau tidak bersalawat lah begitu, karena dia tertidur. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu alayya fi kulli lailatil jum'ah, dilaporkan kepadaku pada setiap malam Jumat. Maka dia datang pagi harinya kepada gubernur atau kepada wali kota. Pak Wali, di Bogor kepada wali kota lah. Pak Wali, ada salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa salamnya? Kau disuruh bayar hutangku. Kalau di kita kurang ajar sekali nih, datang ke wali kota pagi-pagi juru bayar apa? Ditanya, apa buktinya? Ini salam dari Rasulullah, engkau selalu bersalawat 1000 kali, cuma kemarin kau tidak bersalawat atau kurang salawatmu karena kau tertidur. Ya Allah, itu benar. Maka dia kasih apa? Dia kasih uang. Berapa hutangmu? 1000? 1000 dinar. Ini bayarkan. Allah Akbar. Dibawa pulang uangnya, ketemu dengan apa? Hakim, ketemu dengan pemilik uang, pemberi pinjaman. Begitu dia mau bayar, kata pemberi pinjaman, jangan kau bayarkanlah. Kenapa? Karena dengan aku mengizinkanmu minta waktu 1 malam dengan menjaminkan Rasulullah, tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat berapa dia? Karena tidak usah dibayar, dapat 1000. Yang tadinya punya hutang, kata hakimnya juga apa? Kau aku beri bonus 200 dinar. Karena tadi malam aku juga mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat tambahan berapa? 200. Allah. Itu sebabnya salawat itu apa namanya? Allah tegaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Nah, maka setiap penulis itu, penulis muslim, penceramah, selalu setelah bertahmid bersalawat. Bahkan rukun apa? Rukun khutbah. Khutbah Jumat kita sah tidak? Kalau tidak salawat. Ada menteri khutbah nggak pakai salawat. Allah alam. Kalau kelupaan mungkin.
Ba'da alhamdulillah yusalluna wa yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istijabatan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Thumma inna jami'al ulumul islamiyyah ma'khudah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Kemudian kata beliau, kata penulis buku ini nih, penulis Al-Mukhtasar Al-Mufid ini, inna jami'al ulumil islamiyah, sesungguhnya seluruh ilmu dalam perspektif Islam, ilmu keislaman itu ma'khudatun, diambil, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyin." Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf seorang rasul, yatlu minhum ayatih, yang memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat apa? Ayat-ayat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ummiyin? Ini sebagian ulama mengatakan maksudnya itu ummi di situ adalah buta huruf. Karena orang Arab tempat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu buta aksara, buta huruf, angka dan aksara kalau ya istilahnya. Buta aksara. Sebagian lagi mengatakan maksudnya ummi itu karena Mekah itu adalah kota yang paling tua. Maka kota Mekah disebut Ummul Qura. Ibunya kampung. Setua-tuanya kampung, itu disebutlah Ummul Qura. Kenapa disebut Ummul Qura? Sepaling tua kampung, ibunya kampung. Karena Nabi Allah Adam alaihissalam yang pertama kali membangun apa? Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia adalah yang ada di lembah, adalah yang ada di Mekah, kita bilang sekarang. Yang bangun siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena di zaman beliau hidup tidak ada teknologi apa-apa yang bisa, belum ada semen tentu saja, belum ada teknologi gondola. Maka beliau maksudnya membangun di situ, beliau kasih tanda. Tanda di zaman Adam itu, kalau musim panas kena debu, musim hujan apa? Angin, hujan angin hilang tandanya. Makanya bentuknya gampang, kubus. Gak sulit, hanya kubus saja. Nah, kubus itu kita bilang Ka'bah. Kubus kotaknya. Di zaman Ibrahim alaihissalam ditinggikanlah oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan. Jadi Ibrahim bukan membangun dasar, ditinggikan oleh Ibrahim. Maka Mekah itu Ummul Qura. Ummul di situ maksudnya paling tua. Nah, jadi di sini sebagian menafsirkan ummiyin itu maksudnya di kalangan orang penduduk Mekah. Yang apa? Yang sudah sangat tua peradabannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dibangun itu Ka'bah, kemudian apa? Kemudian Masjidil Aqsa. 2000 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Nah, Nabi kemudian mengatakan salatun di masjidi hada, salat di masjidku ini mana? Masjid Nabawi setara dengan berapa kali? 1000 kali. Salat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali. Salat di Masjidil Aqsa setara dengan berapa? 1/3 kalau tidak salah ya, dibandingkan dengan salat di Masjid Nabawi 250 kan.
1/4 ya. Jadi Nabi mengatakan la tasuddur rihal, maka jangan engkau paksakan berperjalanan jauh illa ila salasati masajid, kecuali hanya kepada 3 masjid. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid Kuba Mas nggak masuk Pak. Sampai di mana jadi itu? Ini tentang ummi. Jadi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi sumber ilmu itu dalam Islam seluruhnya berpulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kafa bi khasyatillahi ilman," kata beliau. Cukup sebetulnya orang dibilang ilmuwan, cukup dengan takut kepada Allah orang disebut sebagai ilmuwan. Apa maksud beliau? Apa artinya? Jadi profesor, jadi doktor, tapi tidak takut kepada Allah. Maka beliau mengatakan kafa bi khasyatillah ilman. Cukuplah dengan takut kepada Allah kalian sudah berilmu. Maka ada kisah yang seorang penggembala di zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah, diminta kambingnya 1 sama Umar. Kata Umar, gak ketahuan juga kok sama majikanmu dari ribuan kambing ini. Dia cuma menjawab aina Allah, di mana Allah. Allah pasti tahu kok, walaupun jumlahnya jutaan ini. Kalau aku curi 1, ya Allah, kalau di negeri ini orang sadar seperti itu ya, kita tidak perlu KPK. Jadi dalam Islam itu seluruh ilmu itu sumbernya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wajaba an nadhkuru bil khair wa anna sallallahu subhanahu wa taala lahul mazid min ar-rahmah wal ikram. Fa inna salatallah taala ala ibadihi rahmah atau ala ibadihi wa rahmatihi wa salatul malaika ala al-mu'minin al-istighfar lahum wa salatul ibadillahi tadarruk wa du'a. Sesungguhnya ini salatullah ta'ala ala ibadihi rahmatihi. Sesungguhnya ketika Allah bersalawat, dari kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya ketika Allah bersalawat kepada hambanya, itu menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan ketika malaikat bersalawat, wa salatul malaika 'alal mu'minin al-istighfar lahum. Ketika malaikat bersalawat kepada hambanya, jadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya itu bentuk istighfarnya malaikat. Malaikat minta ampun buat hamba itu. Wa salatul ibadillahi tadarruk wa du'a. Dan salawatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadarruk, bentuk kita merendah kepada Allah Subhanahu. Kita berdoa maksudnya di sini. Dan doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadarruk. Wa salamu tahiyatullah li ibadihi salihin fid dunya wal akhirah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahiyatuhum yaumal yalqaunahu salam, Al-Ahzab ayat 44, wa salamun kalimatun tushar bisalamah min kulli makruhin. Saya kira demikian pengantarnya, ini sedikit baru 2 halaman nih. 2 halaman kita baca. Silahkan Bapak Ibu sekalian jika ada yang menambahkan. Nanti baru kita akan mulai masuk ke bahasan tentang tauhidnya nih. Al-Islamu dinut tauhid ini baru mulai. Sudah 2 bulan nih kita masih bicara pengantarnya. Fadhal, jika ada yang menambahkan, jika ada yang komentar silakan. Jika ada yang bertanya juga silakan. Tidak ada, saya tambahkan sedikit lagi, sedikit saja. Al-Islamu dinut tauhid. Islam ini adalah din, agama tauhid. Bapak Ibu sekalian, ada din, ada dain. Apa bedanya?
Din kita terjemahkan sebagai agama, dain kita terjemahkan sebagai hutang. Agak logonya Bank Muamalat itu apa? Ini logo Bank Muamalat ini. Jadi katanya mereka bisa baca muamalatud dain ala asasid din. Nah, urusan hutang piutang bersumberkan kepada agama. Makanya logonya Muamalat itu Bank Muamalat ya, dal ya nun. Ada mata uang namanya dinarun. Sebagian orang mengatakan, sebagian ahli bahasa mengatakan dinarun itu maksudnya adalah dinar itu setengahnya din, setengahnya nar. Jadi kalau mata uang dipakai untuk kebaikan ya itu din. Tapi kalau salah jadi nar, maka namanya dinar. Nah, kenapa din atau dain? Ini kan bedanya dikit banget nih. Nah, bahkan hari kiamat disebut apa? Yaumuddin. Kita terjemahkan hari agama, ya kan? Wa ma adraka ma yaumuddin, ya kan? Hari agama kita sebut yaumuddin. Karena sebagai ulama menafsirkan, karena Allah saatnya membalas hutang-hutang piutang. Pembalasan, maka sebagian menerjemahkannya sebagai hari pembalasan. Apa maksudnya? Allah berhutang kepada hambanya, kalau dia berbuat baik maka dapatlah dia surga, dibayarkan hutang-hutang itu maksudnya yaumuddin, ya diterjemahkan sebagai hari pembalasan atau hari agama. Itu inna din al-islami alladhi awha Allah subhanahu wa ta'ala bihi ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa dinut tauhid. Ya, fasyiaru, sesungguhnya agama Islam itu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama tauhid. Fasyiaru adalah agama pengesaan Allah. Fasyiaru maka syiarnya adalah la ilaha illallah. Maka masuk Islam itu gampang, cuma kalimat apa? Syahadat, ya kan? Maka saya tidak setuju itu kalau ada orang mengatakan, Pak, apa susahnya sih ikut mengucapkan selamat apa? Maka ini biasanya kalau Desember nanti dibilang ini, apa susahnya sih? Kan itu cuma kalimat. Sama saya bilang, sama dengan apa susahnya sih mengucapkan masuk Islam syahadat? Kan cuma kalimat juga. Di situ kalau mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, ya sudah, kita juga tidak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat itu. Kan cuma kalimat. Kalau tidak sudah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada kalimat khafifataini sakilataini, dia kalimatnya ringan diucap, tapi sakilatain, tetapi dia berat dalam timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ada dua kalimat ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ringan dalam timbangan itu, ringan dalam lisan itu, tetapi timbangannya berat. Bahkan pamannya Nabi tidak mau mengucapkan itu. Ketika dibilang ucapkan Muhammad Rasulullah, dia tetap mengatakan apa? Muhammad keponakan saya. Tetap dia tidak mau. Yaitu siapa? Abu. Sedih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu yang menentukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah memberi hidayah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, khatib itu selalu mengatakan alhamdulillah wa iman. Kita dalam nikmat iman, kita dalam nikmat Islam, karena mahal sekali. Nah, ini syiar la ilaha illallah, syiarnya
yang merupakan kalimat yang sangat besar maknanya, jami'atun, melingkupi seluruhnya. Tu'linu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal ilahul haq, yang mengumumkan kepada seluruh makhluk ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah yang benar. Maka kalimat itu nafyun, la ilah, tidak ada Tuhan, diawali dengan kalimat itu illallah, kecuali hanya Allah. Ilahul haq wa ghairuhu laysa ilahan bal huwa abdun lillah. Dan selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan merupakan ilah, bal huwa abdun lillah, tetapi hanya hamba atau ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulul anbiya ja'u yad'una ila tauhid walakin diyanatihim dakhala at-tahlil wa at-taqdir. Seluruh nabi datang dengan dakwah untuk mengajarkan tauhid, tetapi agama-agama yang mereka bawa itu telah kemasukan tahlil, perubahan, telah mengalami unsur perubahan, wa tabdil, dan pergantian badal. Kalau bapak haji itu ada badal haji, itu karena kita menggantikan orang lain, tabdil. Wa idza lam yakun indahum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinun yad'u ila tauhid al-khalis ya an-nas kanu yawma idzin imma wafidina ya'buduna al-asnam wa imma ahli kitab wa humul yahud wan nasara lakinnahum harrafu kutub allati anzala Allah ta'ala ala anbiya'ihim. Karena itu lam yakun indal walida lam yakun inda ma'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya kan, di dunia dunia tauhid, yang mengajarkan agama, yang mendakwahkan kepada ketauhidan. Kenapa? Dia an-nas kanu yauma idzin, karena manusia pada zaman itu imma wafidin ya'buduna al-asnam, yaitu boleh jadi mereka adalah, sebagian mereka adalah wafidin. Artinya apa? Orang-orang yang menyembah berhala, ya'buduna al-asnam, wa imma ahlul kitab, dan ada juga ahlul kitab. Jadi di zaman itu ada orang yang hanya menyembah patung dan menyembah dan berahlul kitab. Wa humul yahud wan nasara, dan mereka itu kalangan Yahudi dan Nasrani. Tetapi lakinnahum harraful kutub, tetapi mereka merubah kitab sucinya, allati anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihim, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Munharif namanya. Maka itu namanya kitab sucinya tidak munharifah. Kitab sucinya sudah diubah. Dan ini kalau dalam salah debat jadi ini ahli, kalau dulu artinya tidak diangkat tidak. Sama tidak itu paling menguasai debat dengan kalangan Nasrani ini yang dia tahu dia kuasai. Kalau sekarang saya tahu. Sekarang Zakir Naik yang dari India, aslinya orang India, tapi sekarang ada di Malaysia tidak salah. Zakir Naik. Ini beliau luar biasa penguasaan tentang apa? Tentang kitab Bible dan sebagainya. Bal Yahud yaqulun, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Wa Nasara yaqulun, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa anak apa? Anak Tuhan. Maka dalam agama Nasrani itu Trinitas. Apa? Tuhan Bapa, Tuhan apa ya? Saya nggak ngerti deh. Kemudian Rohul, nah ini soal mereka. Tapi itu hebatnya dalam ajaran agama kita, tetap lakum dinukum bagi kalian agama kalian. Saya punya mahasiswa di kampus itu, ada beberapa yang Nasrani. Kebetulan saya mengajar pendidikan agama Islam, tapi yang saya ajarkan sebagian, ya karena itu mata kuliah wajib, saya ajarkan juga. Tapi nanti sekali lagi saya bilang, ya dalam perspektif kamu saja. Saya tidak ingin mengajak musik Islam, tapi saya akan menjelaskan tentang Islam. Tapi kalau giliran tugas silahkan kalau punya perspektif. Karena memaksa agama itu tidak boleh, tapi
sekali dengan Tabligh perbedaannya lebih dahsyat dari sekedar Muhammadiyah. Karena ada keuskupan, Tabligh pakai uskup, dia tidak. Paus, dia pakai paus ada. Barangkali demikian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, silakan jika ada yang menambahkan, ada yang komentar, silakan. Memang